nggak sabar nih mau nyobain mangut beongnya. Ini saking besarnya saya bingung mau ambil bagian mana dulu ya. Kalimantan Timur selalu menarik untuk ditelusuri. Salah satunya tentu saja cerita di sepanjang aliran Sungai Mahakam. Mahakam Hulu merupakan kabupaten termuda yang ada di Kalimantan Timur. Dan panjangnya Sungai Mahakam ini akan mengantarkan saya menuju Kecamatan Long Pahangai. Di sana saya akan melanjutkan petualangan saya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mahakam Ulu merupakan pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat. Luas wilayahnya lebih dari 15.000 km persegi dan berada di sepanjang Sungai Mahakam bagian hulu. Nah, melewati sungai ini cukup banyak juga tantangannya, mulai dari riam, lalu ada belokan-belokan, bahkan ada juga kayu-kayu yang hanyut di sungai. Makanya motoris ini harus sangat fokus sekali melihat ke depan. Di depan sana, sebentar lagi kita akan masuk adanya riam. Jadi ini adalah riam yang pertama yang saya akan lewati. Melawan arus aliran sungai dari hulu adalah perjalanan yang penuh tantangan. Kondisi debit air Mahakam saat ini sedang tinggi, jadi harus melewati beberapa arus besar kala bertemu riam. Di sana terlihat riamnya cukup deras sekali dan tinggi gelombang-gelombangnya, makanya sekarang penumpang harus turun berjalan ke atas puncak sana, tapi memang tidak jauh, yang penting bisa melewati riam ini. Setelah bersandar sebentar untuk menurunkan penumpang, speedboat berbalik arah untuk mengambil ancang-ancang, bersiap menghadapi riam. Jadi itu adalah salah satu riam yang paling besar di sini, namanya Riam Udang. Katanya kalau surut di tengah-tengah situ tuh ada batu besar, makanya motoris harus benar-benar hafal melewati jalan yang di sebelah mana. Selanjutnya, riam panjang menanti di depan. Suasananya lebih memacu adrenalin karena speedboat menghantam riak air yang besar dan sempat meliuk-liuk. Wow! Ini cantik banget berdiri di depan saya. Padahal kita cuma menumpang tapi kayak lagi menguji adrenalin baru saja. Luar biasa. Jadi kenapa disebut riam panjang? Karena ini riamnya itu sejauh 8 km dan dari tadi kita diombak-ambing terguncang seperti ini. Akhirnya sampai juga tim jejak petualang di dua kampung yang bertetangga, yaitu Long Tuyok dan Liu Mulang. 5 jam perjalanan sampai ke Long Pahangai. Tak hanya di tengah sungai, masyarakat di Long Tuyok dan Liu Mulang mencari sumber protein. Selain mencari ikan, biasanya masyarakat di pinggiran Sungai Mahakam Hulu ini senang mencari bunang. Dan mereka itu tinggalnya di pinggiran sungai, terus ngumpetnya di bawah-bawah pohon. Makanya saya mau cari nih, tapi harus jeli sekali.
Beruntung, debit air sungai sedang kecil sehingga kami bisa berjalan menyusuri sungai. Cara mencarinya biasanya dengan tangan kosong aja. Nah, ini selope yang ini itu sebagai alat bantu kalau memang targetnya itu jauh atau menghindari gigitan ular. Jadi lebih aman kalau pakai ini nih. Umumnya, hewan amfibi ini lebih sering keluar di malam hari. Di siang hari, hewan ini bersembunyi di balik pepohonan dan dedaunan yang warnanya serupa dengan tubuhnya. Mana? Iya. Gede loh, ini gede. Aduh, gede banget ini, Om. Ngeri lihat matanya ini. Simpen, Om. Ya, mana Om? Wah. Aduh. Jadi itulah, dia itu peka terhadap gerakan, makanya kita harus pelan-pelan. Kalau enggak dia langsung lompat. Weh, ini kayaknya dapat lebih besar deh. Aduh, ini geli banget udah kena air. Om, ini simpen di sini ya. Ya, banyak enggak? 2 ekor. Cari lagi. Iya. Luar biasa memang. Om Lung sama Om Lukas insting berburunya itu keren banget. Ya, mana itu tadi? Om, ayo, Om. Hilang. Mana? Oh, itu. Wah. Dapat ini. Ini dia. Berusaha menyelamatkan diri sampai berenang-berenang ke sungai. Wah, hebat kamu. Pintar dia. Oh, mana simpan? Bunang dapat melompat jauh dan berenang kala merasa dirinya terancam. Maka dari itu, kami menghindari gerakan yang menimbulkan suara berisik. Terkadang, Bunang juga terlepas dari genggaman karena tubuhnya yang licin. Berenang lagi. Tangkap. Tangkap. Pak. Ya, lari kemana dia? Abang. Nyaris saja lolos. Bunang tidak boleh lolos. Saya jadi penasaran nih, bunang tuh rasanya kayak apa? Karena katanya itu punya banyak manfaat. Saya baru pertama kali cobain nih, Om. Habis ini kita olah ya. Sebelum mengolah bunang, kami mencari buah hutan yang juga tumbuh di pinggiran sungai. Oh, itu yang ganteng itu, Om. Untuk mengambilnya harus dipanjat, karena posisi buah jauh dari jangkauan tangan. Umumnya, buah ini dikenal dengan buah buni. Di sini lebih dikenal dengan tarindung. Tumbuh di daerah tropis dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Ini dia buahnya. Masyarakat di sini memanfaatkannya sebagai campuran masakan karena rasanya yang asam. Saya cobain ya, Om. Asam banget, Om. Luar biasa nih asamnya. Sebelum diolah, bunang tentunya sudah dibersihkan terlebih dulu. Bunang yang dikonsumsi hanyalah jenis bunang sungai. Bunang yang ada di depan saya ini mau dimasak bunang bakar guling. Lalu dipadukan dengan buah tarindung. Jadi mungkin rasanya nanti agak asam-asam gimana gitu. Sih memang dia tuh hambar, tapi enak nih, kayak daging ikan. Di dalamnya kayak daging ikan seperti ini. Bunang ini menjadi salah satu makanan favorit Om Lung dan juga Om Lukas, iya nggak? Makanya kalau gitu habisin, Om. Jangan disisain pokoknya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Habisin.
Sungai Mahakam memegang peranan penting bagi masyarakat Kalimantan Timur. Bukan hanya sebagai jalur transportasi air saja, namun juga sumber penghidupan. Petualangan kali ini, saya juga turut mencari ikan di sungai secara tradisional bersama warga setempat. Debit air Sungai Mahakam sering berubah-ubah, sehingga warga selalu punya cara untuk menyesuaikan kondisi tersebut. Set. Pasti penasaran nih, alat yang saya pakai namanya apa? Ini namanya adalah sat. Nah, alatnya cukup sederhana. Ini pakai besi yang ujungnya diruncingkan, lalu di belakangnya dari kayu ulin. Nah, caranya ini tinggal ditombak-tombakin aja ke bawah. Sat dilakukan dengan melempar tombak secara acak di bawah pepohonan maupun akar yang melintang di pinggir sungai. Lokasi di mana ikan-ikan berukuran sedang bersembunyi. Yuk, dapat. Wah, iya dapat. Akhirnya dapat satu ikan. Pak, sini Pak. Sini Pak, kita ambil Pak ikannya Pak. Ya, tarik. Iya. Om, ini Om. Tarik. Nah, ini dia. Memang benar ya. Kita nggak bisa di satu lokasi aja, tapi harus berpindah-pindah tempat dulu. Iya. Ini namanya ikan apa ini Pak? Dungke. Dungke. Iya, ikan. Wah, dapat satu ikan dungke. Jika beruntung, ikan akan dengan mudah didapatkan. Tapi jika kondisi air sedang keruh, tentu butuh waktu yang lebih sampai ikan tertombak. Untuk bisa mendapatkan ikan, kami harus berpindah-pindah lokasi menyusuri sepanjang muara. Kesabaran kami berbuah hasil. Dapat ikan apa ini Pak? Ikan dungan. Ikan dungan sama ikan Lalang. lalang. Ya. Wih, banyak ya. Iya, Udah ada banyak betul. jenisnya ini. Ikan sudah didapat. Saatnya mengisi perut yang sudah lapar. Banyaknya teknik mencari ikan juga melahirkan olahan yang masih tradisional. Kali ini saya mau mengolah dengan teknik utum. Caranya tidak jauh berbeda dengan pepes. Pembedanya terletak pada daun yang digunakan. Biasanya menggunakan daun pisang, di sini menggunakan daun sip. Nah, ini dia nih. Namanya daun sip. Dia cukup lebar ya, hampir nutupin setengah badan saya ini Om. Dan dia agak susah dicari, harus masuk ke dalam hutan, walaupun emang dia ini tumbuh liar. Nah, ini dia. Sangat jelas perbedaannya. Kalau yang kecil ini itu masih muda. Nah, yang besar ini artinya sudah tua. Yang mantep banget kalau dibuat bungkus-bungkus ikan atau bungkus-bungkus makanan. Oh, udah banyak ini Om. Gulung-gulung ya? Ya, digulung-gulung sudah banyak ini. Ikan hasil tangkapan sudah dibersihkan terlebih dulu bagian dalamnya. Ikan hasil tangkapan kita ini mau dimasak secara sederhana menggunakan daun sip. Karena dia itu terkenal memiliki aroma yang khas banget. Satu helai daun sip mampu membungkus 3 ekor ikan berukuran sedang. Oke. Wih, udah jadi 3 bungkus. Bungkusan ini namanya utum. Nah, ini adalah salah satu cara paling praktis masyarakat kalau habis nyari ikan. Enak, tinggal dibungkus aja, terus bakar. Nah, ternyata ikan dungki ini durinya cukup banyak ini ya. Jadi harus hati-hati kita pilihin dulu. Beneran lembut. Lembut. Dan rasa daging ikannya manis. Padahal tadi udah dikasih garam. Semua
Semua rasa jenis ikan yang ada di sini tidak pernah mengecewakan. Apalagi kali ini kita masaknya dibungkus dengan daun sip. Jadi rasanya semakin sip. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dihabiskan.